Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A01, yaitu kelompok perspektif etologi yang beranggotakan 7 orang. Saya sendiri sebagai moderator atas nama Misbih Oktapiani, anggota kelompok saya Anissa Mardia, Putri Maulidiana, Niken Dwi Kartikasari, Nina Aulia Rahmah, Anissa Tiara Islami, dan Naila Muntazah. Di sini kami akan membahas tentang perspektif etologi, di mana kami akan membahas tentang teori, isu dan permasalahan, konsep, solusi, dan pesan moral. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Putri Maulidiana. Pengertian etologi. Etologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti kebiasaan dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Ethos bisa pula berarti etis atau etika, dapat juga berarti karakter. Jadi, secara etimologi, etologi berarti ilmu yang mempelajari tentang kebiasaan atau karakter. Namun, etologi lebih dahulu dikenalkan sebagai ilmu perilaku hewan. Etologi adalah suatu cabang ilmu zoologi yang mempelajari perilaku atau tingkah laku hewan, mekanisme, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teori ini mencoba menjelaskan perilaku manusia sehingga di dalam ilmu psikologi, etologi berarti ilmu yang mempelajari manusia di dalam pengaturan yang alami. Semua perilaku manusia adalah bentuk reaksi dari apa yang terjadi di lingkungan alamnya. Teori etologi. Etologi memandang bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi dan evolusi. Teori etologi merupakan sebuah studi mengenai tingkah laku, khususnya tingkah laku hewan. Teori ini juga menekankan bahwa kepekaan kita terhadap jenis pengalaman yang beragam berubah sepanjang rentang kehidupan. Dengan kata lain, ada periode kritis atau sensitif bagi beberapa pengalaman. Jika kita gagal mendapatkan pengalaman selama periode kritis tersebut, teori etologi menyatakan bahwa perkembangan kita tidak mungkin dapat optimal. Etologi menurut para ahli. John Bowlby mengatakan bahwa kekekalan pada pengasuh selama 1 tahun pertama kehidupan memiliki konsekuensi penting sepanjang hidup. Dalam pandangannya, jika kekekalan ini positif dan aman, seseorang mempunyai dasar untuk berkembang menjadi individu yang kompeten, yang memiliki hubungan sosial positif, dan menjadi matang secara emosional. Jika hubungan kekekalan negatif dan tidak aman, menurut Bowlby, saat ini anak tumbuh ia akan mungkin menghadapi kesulitan dalam hubungan sosial serta dalam mengenai emosi. Pandangan dari Lawrence dan ahli ilmu hewan lain membuat psikologi perkembangan Amerika mengetahui pentingnya dasar biologis dari perilaku. Meskipun demikian, penelitian dan pemaknaan teori etologi masih kekurangan bahan yang akan meningkatkan teori tersebut hingga ke tingkat sejajar dengan yang lain. Baik, saya Naila Muntazah akan melanjutkan penjelasan dari Anissa. Penyebab timbulnya perilaku manusia. Penyebab timbulnya perilaku manusia yang pertama yaitu bersifat bawaan. Pokok utama dari perilaku bawaan adalah bahwa kisaran perbedaan lingkungan pada individu kelihatannya tidak mengubah perilaku. Yang kedua, diperoleh dari hasil belajar. Pembelajaran didefinisikan sebagai perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman spesifik. Meskipun tingkah laku manusia bersifat bawaan, namun pengalaman ikut terlibat. Penyebab timbulnya perilaku manusia yang ketiga yaitu perilaku individu. A. Bawaan sejak lahir. Bawaan sejak lahir yaitu perilaku bawaan yang mengikuti perintah yang tak berubah-ubah dan sering diperlihatkan dalam bahasa tubuh. B. Belajar. Yang pertama, imprinting. Imprinting merupakan tipe atau model belajar yang sangat cepat. Yang kedua, habituation. Habituation merupakan kebiasaan, suatu kemampuan dari hewan dan manusia untuk menggunakan tipe atau model khusus suatu rangsangan. Yang ketiga, trial and error. Trial and error berarti mencoba dan belajar dari kesalahan. Yang keempat,
classical condition. Classical condition yaitu suatu bentuk proses belajar dengan menggunakan stimulus baru dengan stimulus alami sebagai respon perkembangan normal. Yang kelima, insight. Insight yaitu mempunyai wawasan berpikir, dapat mengenali suatu masalah dan mencari solusinya. Penyebab timbulnya perilaku manusia. Yang keempat, ada perilaku sosial, perilaku yang dilakukan untuk berkomunikasi atau berinteraksi satu sama lain. Yang pertama, kompetitif, dapat dilakukan oleh individu yang satu dengan individu yang lain. Yang kedua, mengancam. Inti perilaku adalah berusaha untuk menakut-nakuti individu lain. Yang ketiga, submisif, adalah perilaku di mana manusia akan menghindar dari pertengkaran. Yang keempat, reproduksi, dilakukan oleh manusia untuk menarik lawan jenisnya. Yang kelima, ada perindukan dan altruism, perilaku orang tua untuk melindungi anaknya. Yang terakhir, yaitu keenam, kelompok. Beberapa individu membantu kelompok sementara ataupun anggota-anggota individu yang lain. Permasalahan teori etologi. A. Permasalahan umum. Isu atau permasalahan yang terdapat pada teori etologi yaitu sering adanya ketidaksepadanan antara pandangan manusia dan organisme yang sedang diamatinya. Sebagai gantinya, para etolog sering mencapai keseluruhannya kembali ke epistemologi untuk memberi mereka peralatan untuk memperkirakan dan menghindari kesalahan penafsiran data. Pengamatan pada setting ilmiah, para ahli etologis cenderung memberontak terhadap penelitian di bawah kondisi atau conditioning laboratorium yang dikendalikan secara ketat. Selanjutnya adalah permasalahan menurut para tokoh. Yang pertama ada Charles Robert Darwin. Menurut Darwin, teori ini berdampak besar pada studi perkembangan manusia. Darwin adalah seorang naturalis Inggris yang teori revolusinya meletakkan landasan bagi teori evolusi modern dan prinsip garis keturunan yang sama atau common descent. Dengan mengajukan seleksi alam sebagai mekanismenya, Darwin sudah lama berpikir tentang ide evolusi yang menyatakan bahwa semua spesies berhubungan satu sama lain dan mempunyai common ancestor atau berasal dari satu garis keturunan, dan melalui mutase spesies baru muncul. Namun dia masih penasaran tentang mekanisme bagaimana proses itu terjadi. Yang kedua ada Konrad Zacharias Lorenz. Ketertarikan Lorenz terhadap tingkah laku hewan diawali ketika tetangganya memberi anak itik berumur 1 hari kepada Lorenz. Pada saat itu Lorenz mengamati anak itik yang dimilikinya dan dia telah menemukan tingkah laku imprinting pada itik tersebut. Imprinting merupakan kemampuan untuk mempelajari tipe informasi khusus pada suatu periode kritis atau critical period dalam perkembangannya. Selanjutnya yang ketiga ada Nicolaas Nico Tinbergen, adalah seorang psikiater, etolog, dan ornitolog Belanda yang menerima berbagai penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1973 bersama Carl von dan Konrad atas penemuan mereka di bidang biologi. Tinbergen terkenal untuk 4 pertanyaan yang dipercayanya harus ditanyakan berkenaan dengan berbagai perilaku binatang. Selain itu, dengan metodenya ia menerapkannya untuk menangani gejala autis pada anak. Yang keempat ada John Bowlby. Bowlby melihat ibunya hanya 1 jam sehari setelah minum teh. Meskipun selama musim panas ia lebih tersedia. Seperti banyak ibu-ibu lain dari kelas sosial, ia menilai bahwa perhatian dan kasih sayang orang tua akan menyebabkan berbahaya apabila memanjakan anak-anak. Bowlby beruntung bahwa pengasuh dalam keluarganya hadir sepanjang masa kecilnya. Bowlby mempelajari psikologi dan praklinis ilmu di Trinity College, Cambridge, memenangkan hadiah untuk kinerja intelektual yang luar biasa. Setelah Cambridge, ia bekerja dengan tunggakan Maladjusted dan anak-anak. Kemudian pada usia 22 berkuliah di University College Hospital di London. Solusi dari permasalahan tersebut: 1. Memahami sifat yang dimilikinya. 2. Mengerti keadaannya. 3. Mengetahui hal-hal yang membuatnya nyaman atau bahagia. Pesan moral yang dapat diambil sebagai warga yang smart and good citizen. Pesan moral yang kami dapat mengenai materi perspektif etologi ialah kita sebagai makhluk hidup yang dilahirkan mempunyai akal pikiran harus bersyukur, karena dengan akal pikiran membuat kita dapat berpikir dengan baik.
Bandingkan dengan hewan yang mana kita ketahui setelah mempelajari materi etologi adalah suatu cabang ilmu zoologi yang mempelajari tingkah laku atau perilaku hewan, mekanisme, serta faktor-faktor penyebab. Kita menjadi tahu bahwasanya hewan tidak memiliki akal seperti manusia. Maka kita patut bersyukur karena kita memiliki itu semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.